Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Selain saya kemudian akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Hendra Sinadia, ada juga narasumber lain yang nanti bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Satya Widya Yuda, Wakil Ketua Komisi 7 periode 2014 hingga 2018. Nanti saya akan berbincang, tapi sebelum ke situ saya memiliki data, tentu saja ini mengenai capaian investasi mineral dan batu bara dari tahun ke tahun. Di bulan Juni yang tercatat di tahun 2020 sebesar 18,99%. Selain itu di 2019 sebanyak 105,61%, di 2018 101,04%, dan di 2017 73,16%, dan di 2016 ada di 87,32%. Dan grafis berikutnya adalah ini mengenai penerimaan negara dari sektor minerba. Anda dapat saksikan di layar televisi Anda. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan berikutnya adalah mengenai angka produksi dari batu bara di Indonesia di tahun 2020 yang tercatat hingga bulan Juni tahun 2020 adalah di 257,838 juta ton. Kemudian di 2019 secara total ada di 616 juta ton. Di 2019 557 juta ton, 2017 461 juta ton, dan di 2016 ada di 456 juta ton. Dan bicara kemudian mengenai apa yang diharapkan ataupun dimintakan lah ya oleh teman-teman di sektor pertambangan, seperti yang tadi saya sudah bahas dengan Pak Hendra, adalah relaksasi dari sisi pembayaran royalti dan relaksasi pemenuhan wajib pasok dalam negeri alias Domestic Market Obligation atau DMO. Sebelum saya berbincang ke Pak Satya, saya ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra, mengenai challenge yang dihadapi oleh industri adalah bagaimana bisa mendapatkan pendanaan gitu ya. Selain investasi, ada challenge juga di sisi ini. Seperti apa Anda melihatnya di tahun 2020 ini? Memang kita lihat sejak beberapa tahun terakhir ini tren financing untuk industri batubara di global dan bahkan juga dalam negeri itu udah makin menurun ya. Sudah makin banyak perusahaan-perusahaan pendanaan global yang mengurangi minatnya untuk memfunding industri yang berhubungan dengan sektor batubara. Ini realitas yang kita hadapi saat ini. Namun tentu ada beberapa negara dari negara-negara Asia Timur tentu yang masih melihat fundamental yang kuat dari sektor pertambangan batubara. Jadi kondisinya memang sangat berat tentunya bagaimana perusahaan bisa survive. Tapi memang fundamental ke depan, outlook ke depan ya, paling tidak 1-2 dekade ke depan, prospek untuk industri pertambangan batubara ini masih cukup signifikan ya. Kita lihat negara-negara produsen batubara besar ya seperti Tiongkok dan India itu terus melanjutkan meningkatkan kapasitas dalam negeri. Bahkan negara-negara Asia Timur, Jepang, Taiwan ya, itu mereka minat untuk pertambangan batubara ya masih tinggi. Ini yang kita berharap memang dukungan dari negara-negara Asia Timur untuk mendukung pengembangan sektor pertambangan batubara. Memang kondisi COVID ini yang berpengaruh juga terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan memfunding ya, karena memang tekanan akan energi baru terbarukan juga sangat-sangat ketat ya. Ini yang realita yang kita hadapi saat ini. Ya, saya akan ke Pak Satya Widya Yuda. Halo Pak Satya. Ya, terima kasih Pak Satya sudah bergabung. Di Zoom juga ada Pak Hendra Sinadia. Baik, Pak Satya, mengenai apa yang kemudian tadi sudah saya bahas mengenai prediksi pelemahan investasi tahun 2020. Bahkan Pak Hendra tadi sampaikan bahwa pelemahannya di sektor investasi di minerba ini kemudian akan lebih dari 15%. Selain pandemi COVID-19 dan juga pergerakan harga komoditas yang terjun bebas begitu, apakah Anda kemudian melihat dari sisi regulasi ini juga memberikan pengaruh terhadap lesunya investasi di sektor minerba, Pak Satya? Ya, ini secara kebetulan saja ya, jadi saya juga agak prihatin karena COVID ini kebetulan masuknya di Indonesia hampir bersamaan dengan disetujuinya revisi undang-undang minerba. Jadi memang secara kebetulan seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengukur dengan realistis gitu ya mengenai implementasi daripada undang-undang minerba yang baru karena pergerakan daripada ekonomi global. Mungkin tadi udah sedikit diulas oleh Pak Hendra, tetapi kita harus tahu bahwa
social distancing karena pandemi COVID itu membuat demand turun in all sectors ya, di energy sector, hampir semuanya ya. Ada beberapa yang survive di Indonesia seperti komoditas emas ya, itu batu bara, copper itu masih oke gitu. Indonesia masuk dalam kategori negara moderate yang tidak terlalu berdampak. Tapi begitu kita berbicara batu bara yang majority ekspor ya, baru kita kena betul dampaknya. Dan pengekspor batu bara kita kebetulan kalau Cina agak sedikit resilient, tapi kalau India juga begitu, tapi tidak di negara-negara yang lain. Maka kita melihat bahwa dampak daripada pengurangan demand daripada batu bara itu juga akan mempengaruhi. Nah, supply demand ini apapun juga mempengaruhi harga ya. Dan kalau kita melihat harga saat ini, harga batu bara saat ini, waduh, kasihan juga itu sangat rendah. Dan saya tidak yakin beberapa perusahaan batubara ya, terutama yang kecil yang mampu operating cost-nya menekan sesuai dengan harga pasar yang ada sekarang. Yeah. Jadi memang dua faktor yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah masalah kondisi global dan kondisi domestik tentunya. Nah, di sini ujian daripada regulasi gitu. Regulasi baru di-announce, tapi situasi tidak normal. Padahal regulasi kita bikin dengan asumsi-asumsi ekonomi yang normal. Baik, saya ke Pak Hendra tentu saja dari sudut pandang teman-teman industri lah. Dari sisi regulasi sendiri, bagaimana ini memberikan daya dukung yang cukup baik lah ya, ataupun mungkin dari temuan asosiasi sendiri ada regulasi-regulasi yang nampaknya cukup memberatkan dan memperparah lah performa sektor minerba di tahun 2020. Iya, bagi kami industri pertambangan batu bara, minerba juga pada umumnya, kami berterima kasih ya bagi buat pemerintah dan pembuat undang-undang DPR bisa menerbitkan satu undang-undang di tengah pandemi. Justru di saat pandemi ini kita berharap ada sentimen positif ya. Dan undang-undang minerba yang baru, undang-undang nomor 3 2020 itu paling tidak memberikan adanya kepastian investasi bagi perusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Paling tidak itu yang paling penting untuk menjadi fondasi bagi perusahaan baik yang existing maupun yang prospective investor untuk bisa berinvestasi. Tapi memang apa yang dikatakan oleh Pak Satya tadi, saya setuju, memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Undang-undangnya sudah positif, tapi tidak bisa serta-merta diharapkan bisa mendorong masuknya atau meningkatnya investasi. Nah, tadi pertanyaan Pak Wiki, tentu menurut saya undang-undang minerba itu sendiri tidaklah cukup ya, meskipun positif, tapi tidak cukup untuk bisa mendorong bagaimana industri pertambangan bisa berkembang. Masih ada aturan lintas sektoral yang lain yang perlu dibenahi yang menjadi PR dari pemerintah. Kita lihat dari sektor hutanan dan lingkungan ya, misalnya waste atau fly ash atau bottom ash, juga tailing, itu masih dianggap sebagai limbah B3 yang mana itu menambah beban kos perusahaan ya. Kemudian aturan-aturan dari PUPR, ada juga dari perdagangan. Nah, ini yang sebenarnya beberapa regulasi sektoral yang perlu dibenahi secara bersama-sama. Jadi undang-undang tentu kita nunggu bagaimana peraturan pelaksanaannya nanti dalam bentuk PP, tapi juga kita menunggu bagaimana pemerintah bisa menyikapi perbaikan regulasi lintas sektoral. Itu paling penting sih. Baik. Ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra dapat menjadi summary juga dari 3 segmen perbincangan yang tadi kita sudah lakukan. Pak Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Perbincangan Market Review sampai dengan akhir acara nanti akan saya lanjutkan dengan Pak Satya. Tetap di IDX Channel, kami akan segera kembali.